Kita kasih JR Pak. Oke, kasihan kayaknya Pak. Antusias sekali. Buka cap. Ada di Negara 98. Kalau sampai ini sama ya, 4 sama. Kalau sampai Buka Cap hanya bisa menyebutkan daerahnya saja, nemen. Saya takut minggu depan balik lagi ke Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para narasumber kami dan selamat datang Anda masyarakat Jawa Timur yang menyaksikan PAD Cash, pendapatan asli daerah cash persembahan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini PAD Cash kita berada di UPT PPD Surabaya Utara. Jadi PAD Cash-nya adalah PAD Cash Fokus. Nah, dengan tema yang cukup luar biasa, kita akan lebih mengenal Bapenda Jatim dan juga Jasara Harja. Kita boleh tepuk tangan ya, karena di sini disaksikan juga selain narasumber kami yang luar biasa, ada Bapak Dr. Andes Abimanyu Ponco Atmojo Iswinarno, MM, selaku Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ini stafnya Bapak, tapi kalau misalnya masih di hadapan Bapak, kayaknya masih tetap deh deg-degan, nervous. Dan juga narasumber kami yang kedua adalah, ini yang saya harus nyontek sedikit, saya harus melihat kerepean saya, karena memang beliau juga baru bergabung di Jawa Timur. Ada Ibu Eva Yuliasta, SEMSC, Kepala Cabang Jasara Harja Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah rawuh, sudah datang, dan ini baru pertama mungkin perdana PAD Cash, karena kalau dengan Bapak beberapa waktu episode sudah kita lalui dan Ibu baru bergabung bersama kita. Ya, senang banget bisa digabung di sini. Alhamdulillah. Dan juga kita disaksikan oleh Bapak Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur beserta Bapak Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, serta kami juga disaksikan oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Sekoordinator Surabaya. Boleh tepuk tangan, matur nuwun Bapak Ibu, dari mulai Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan pasti karena tuan rumahnya Surabaya Utara, jadi hadir di sini menyaksikan kita semua. Dan di kesempatan pagi ini yang luar biasa, kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol yang mungkin di luar kelembagaan, tapi masih ngobrol soal lembaga kita tercinta juga masing-masing, Pak Kaban dan juga Bu Kacap. Saya ke Pak Kaban dulu. Pak Abi, ini menarik karena kita baru kedatangan keluarga baru. Namun halnya demikian, mungkin kita ke Bapendanya dulu, karena masyarakat Jawa Timur ini perlu di-refresh terus. Beberapa saat yang lalu, pada saat kita melaunching PAD Cash, ini juga kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kepala Badan, kemudian juga Bapak Kepala Bidang dan Bapak Sekretaris Badan pada saat itu yang kebetulan berhalangan hadir. Nah, ini menarik Pak Abi, karena kalau misalnya kita berbicara seputar Bapenda Jatim selaku salah satu OPD terbesar penghasil pendapatan asli daerah Jawa Timur, ini sebetulnya gimana sih Pak tugas pokok dan fungsinya gitu? Silahkan Pak Kaban. Terima kasih Mas Yudi dan Bu Kacap JR dan teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. J. Yang pertama adalah Bapenda, salah satunya optimalisasi masalah pendapatan asli daerah. J. Dalam hal ini, di dalam pendapatan asli daerah ini ada beberapa hal yang ditangani oleh Bapenda, Ya. khususnya tentang perpajakan. Ya. Salah satunya adalah kita menarik tentang pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, pajak rokok, retribusi, dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu fungsi Bapenda yang merupakan penyumbang PAD terbesar di Jawa Timur. Ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku
pengelola pendapatan asli daerah. Baik. Oleh sebab itu dengan adanya ini semuanya, kita tetap bagaimana caranya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sisi apapun yang sudah menjadi fungsi kita harus optimal di situ. Baik. Pak Kaban, saya dengar bahwa di tahun anggaran kemarin kita achieve ya di bawah kepemimpinan Bapak luar biasa bahwa Bapenda ini sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terbesar pendapatan asli daerahnya. Boleh disampaikan Pak Kaban? Ya. Itu adalah merupakan semangat dan kerja keras teman-teman semuanya. Saya hanya memberikan instruksi saja. Dan ini dalam merupakan kerja keras teman-teman semuanya untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak-pajak yang kita peroleh. Memang di tahun 2021, pendapatan daerah Jawa Timur luar biasa. Ya. Sampai 103,98%. Oke. Ini sudah luar biasa. 138%. 103,98%. Oke. Dari target yang kita canangkan, baik, itu realisasinya melebihi target yang luar biasa kelebihannya ini. Ini adalah merupakan salah satu upaya-upaya kita bagaimana caranya untuk mengelola pendapatan sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Ini adalah merupakan salah satu kerja keras daripada teman-teman semuanya. Menarik, karena Pak Kaban punya tagline yang selalu dimotivasi kepada kita semua. Jadi Anda masyarakat Jawa Timur, saya kira ini bukan yang pertama, di episode-episode sebelumnya juga sudah ada, tapi saya pengen ingatkan sekali, karena ini membekas sekali, terutama kepada saya pribadi sebagai staf Bapak, bahwa Bapak punya tagline kerja, silakan Pak, kerja. Jadi kita untuk memberikan support pada teman-teman, ada 3 kata kunci yang dipakai oleh teman-teman. Oke, 3 keywords. Silahkan. Yaitu kerja keras, kerja keras, kerja cerdas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Boleh kita tepuk tangan? Menarik. Jadi kalau misalnya dikatakan Pak Kaban, Bu Kacap, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara live, ataupun juga mungkin masyarakat Jawa Timur, ataupun wajib pajak, wajib retribusi yang menyaksikan lewat YouTube official kami, bahwa memang mungkin memang ini adalah kerja keras tim, begitu, karena Pak Kaban tadi menyampaikan, saya hanya menginstruksikan, motivasi, namun halnya demikian, tidaklah kita akan berjalan tanpa pemimpin yang luar biasa untuk melit bagaimana lembaga ini berjalan, bukan begitu, Bu Kacap ya? Setuju banget ya. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Kaban. Ini Bapak, kita tahu bersama bahwa dalam lembaga kita, utamanya di kantor bersama Samsat Jawa Timur, bahwa kita punya stakeholders. Bapenda ini memiliki stakeholders, 3 lembaga terkait yang menjadi saudara, sudah saudara, jadi tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi ada rekan-rekan dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Bapenda, atau dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga Jasara Harja. Nah, ini bukan Jajami Harja ya, Bu? Bu, saya melemaskan otot saya sendiri. Karena kalau sudah di hadapan Bapak Kepala Badan, nggak ada ceritanya yang padahal tadi kita briefingnya, kita ngobrolnya santai. Saya nggak ada santai-santainya, otot saya tegang terus. Oke, baik. Tapi dengan 3 lembaga ini, salah satunya Ibu Kepala Cabang Jasara Harja Jawa Timur yang juga sudah hadir di kesempatan ini. Mungkin kalau saya boleh nanya ke Pak Kaban, Pak, gimana Bapak selama ini mengolah hubungan yang sudah luar biasa baik dengan Polri maupun Jasara Harja ini sendiri? Seperti apa Pak Kaban triknya? Kita pengen tahu nih dari sisi seorang leader. Terima kasih Pak Yudi. Jadi kita itu ada 3 institusi. 1 Bapenda, Kepolisian, Jasara Harja. 3 komponen ini mempunyai tugas pokok masing-masing, mempunyai kebijakan masing-masing, sehingga dan saling terkait. Meskipun kita punya kebijakan, salah satunya di
di Bapenda ada bagaimana caranya mengoptimalisasikan pajak, Oke, bagaimana pendapatan bisa meningkat. baik. Dari pihak jasa raja juga demikian. Bagaimana caranya untuk menyandingkan daripada itu semuanya sehingga antara pajak dengan jasa raja biar simetris, termasuk dengan Polri. Oke. Yang Polri juga sudah punya kebijakan tersendiri-sendiri J. sehingga tidak sampai bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap membina suatu kerukunan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. J. Karena di Samsat ini, namanya KB Samsat, Ya. kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap. Ya. Ini kan satu komponennya tidak bisa dipisah-pisahkan. Betul. Nah, ini harus kita kita eksplor terus, Ya. kita galang terus, kita sinergi terus, Betul. sehingga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sudah jadi saudara kandung begitu Pak Ya, Kaban ya. betul. Kan tinggal di satu atap. Kalau satu atap kan saudara kandung Betul. Pak. Kalau nggak satu atap bisa tiri sih Pak ya. Oke, tapi Bu, saya dapat bisikan-bisikan ilahi Pak Kaban Bu Kacap ya. Karena kita kan ada di studionya PAD Kes UPT PPD Surabaya Utara Pak. Katanya mohon dipromosi Bapak Podcaster gitu, Bapak PAD Caster. Oh siap. Kenapa logonya? Karena ini adalah kearifan lokal. Masing-masing UPT se-Jawa Timur luar biasa, Bu. Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Bukan hanya utara saja, ini karena disaksikan oleh Surabaya Timur sama Barat dan Selatan. Saya takut nanti mobil saya dicegat di enggo-enggoan atau nanti Bapak Ibu KUPT matur Pak Kaban, kan susah saya, Bu. Saya masih cinta dengan Bapenda, Pak. Bukan nanti kalau misalnya ada SK terus ke tempat lain kan ya sedih. Jadi gini. Kenapa kalau di PAD Kes Fokus Surabaya Utara itu lambangnya adalah panah. Nah, karena Ibu KUPT PPD Surabaya Utaranya adalah mantan atlet legendaris panahan Indonesia. Boleh kita tepuk tangan. Ya, buat masyarakat Jawa Timurnya, silahkan Anda bisa membrowsing siapa sebetulnya Bu Lilis Handayani ini. Karena Bu Lilis Handayani ini adalah atlet panahan bukan yang pertama mungkin, tapi adalah yang pertama menyumbangkan medali untuk Indonesia, karena Indonesia waktu itu sudah nggak pernah dapat medali, dan sekali dapat medali di Olimpiade tahun 88 di Olimpiade Seoul. Boleh tepuk tangan ya. Beliau sudah difilmkan lewat 3 Serikandi, makanya masyarakat Jawa Timur, oh alah Bu Lilis Handayani. Jadi gitu, siap-siap Bu Lilis, saya sudah promosi, berarti panjenengan KB Samsatnya harus bagus. Siap. Bukan begitu Pak Kaban? Siap, Oke. Tapi nanti kita juga akan PAD Kes juga di Surabaya Timur, Surabaya Barat, dan Surabaya Selatan. Kalau Timur itu PAD Kes Sangar Bapak, Ibu, Sangar ya. Ada singkatannya, sambil ngantor ngobrol bentar. Nah, sambil ngantor ngobrol bentar. Jadi tidak mengganggu aktivitas kedinasan. Betul, Bu. Ada lagi, Bu. Apa tuh, Pak? Ada lagi, kita punya rencana. Bapak. Judulnya namanya Korek Api. Korek Api. Singkatannya apa tuh, Pak? Koreksi pribadi seorang. Wah, luar biasa. Gak apa? Korek cerita pribadi seseorang, Bu. Nah, jadi siap-siap. Karena memang kita nih di PAD Kes, Bu, ya. Itu juga luar biasa Pak Kaban. Menginisiasi untuk menginovasikan ini sebagai media. Kami di retribusi juga. Jadi kalau Ibu lihat tadi ada beberapa produk-produk dari stakeholders kami, itu yang bergabung bersama kami, Bu. Berkontribusi retribusi jasa usaha. Itu buat PAD juga, Bu. Tentunya buat PAD Jawa Timur. Tepuk tangan dong untuk Bapenda Jatim. Satu lagi.
Kenapa saya matur satu lagi? Karena satu lagi yang selatan Pak Orbah ini, Pak KUPT ini masih bingung namanya apa gitu, Pak. Jadi nanti kita bersama-sama merapatkan kayaknya, Pak. Harus diagendakan rapat untuk hanya cari nama PADKes-nya Surabaya Selatan. Karena kalau Surabaya Barat sudah ada. Bahkan Surabaya Barat menarik, Pak. PADKes-nya adalah sistemnya PADKes moving. Jadi bisa ngobrol di Samsat, bisa ngobrol di layanan unggulan, bisa ngobrol di UPT, kantor UPT. Miliknya Ibu Eti. Nah, KUPT-nya Bu Eti itu adalah PADKes Melesat. Singkatannya adalah melayani cepat, melayani cepat ya Bu, melayani cepat, mudah dan melayani cepat, mudah bersama Samsat Tandes. Karena kita ada di areanya di daerah Samsat Tandes. Nah, jadi kalau yang selatan mohon maaf Bapak, Ibu. Nanti kita carilah, kita rapat dulu. Tapi studionya luar biasa. Studionya keren karena kita memanfaatkan kekayaan daerah, RPKD. Kita tidak perlu seperti Mas Deddy Corbuzier, enggak lah ya. Kita kearifan lokal saja, menggunakan aset daerah kita yang diinisiasi Pak Kaban untuk menjadi inovasi untuk media juga, salah satunya retribusi daerah. Begitu ceritanya. Baik, Pak Kaban sepertinya saya ke Bukacap ya Pak. Karena tadi saya kayaknya arahnya kok ke sini aja gitu. Ada magnet apa ya? Dengan Bu Eva. Mohon izin Pak. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sama Bu Eva saat ini. Ibu Eva Yuliasta SEMSC. Seperti mau menyidang sebenarnya. Saya deg-degan loh nih Mas Didi. Ini pertama kali saya gabung di PADKes. Bener, Bapenda Jatim. Kita juga ada Bu di kantor badan, diinisiasi oleh Bapak Sekretaris Badan dan juga Bapak Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain. Kali ini sudah hadir juga beliau-beliau. Ada tempat kita juga. Nanti Ibu bisa lihat bagaimana kita ada muralnya di situ, ada logo 3 lembaga kita, Polri, Pemprov dan juga Jasara Harja. Seru Bu. Main-main tapi jangan lupa Jasara Harja juga berkontribusi retribusi ya Bu. Bu, dicatat ya Mas Didi ya. Kami kan Kasubit Retribusi dan Pendapatan lain-lain. Tetap ada pesan ya. Begitulah Bu, katanya kan diajari sama Pak Kaban untuk digital marketing ya. Di sinilah Bu waktunya. Baik, Bu Eva, Pak Kaban ngapunten. Alhamdulillah kok ototnya sudah mulai meregang Bapak. Ini akhirnya kalau ngobrol sama Bu Eva ini menyenangkan. Bu Eva, kalau berbicara kelembagaan, Jasara Harja tadi, saya kalau melesetinnya ngapunten, ini pelesetan saja hanya untuk tidak ada tujuan tertentu. Bukan Jajami Harja, tapi Jasara Harja. Hampir kepleset tadi. What is Jasara Harja? Apa sebetulnya lembaga ini, Bu? Bu izin Pak Kaban. Terima kasih Mas Didi, Bapak Ibu masyarakat Jawa Timur, dan saya yakin mungkin sudah sering juga mendengar Jasara Harja, dan juga pasti sudah banyak yang tahu juga tentang Jasara Harja. Jadi kalau di sini bisa saya sampaikan, Jasara Harja ini adalah perusahaan negara yang memang ditugaskan oleh undang-undang untuk mengelola Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964, di mana kita memberikan pelindungan dasar melalui dua asuransi sosial. Yang pertama adalah tentang pelindungan kepada korban kecelakaan akibat kecelakaan penumpang alat angkutan umum, dan yang kedua adalah korban kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, dari situ kita bisa melihat terdapat 4 ruang lingkup jaminan yang dilindungi oleh Jasara Harja. Yang pertama adalah korban kecelakaan yang ditabrak oleh kendaraan bermotor, dan yang kedua adalah korban kecelakaan akibat kecelakaan 2 kendaraan bermotor, dan yang ketiga adalah korban kecelakaan akibat alat angkutan umum, dan yang keempat itu sebenarnya ada juga disebutkan tentang kecelakaan tunggal. Namun kecelakaan tunggal itu tidak dalam jaminan Jasara Harja. Apabila kecelakaan tunggal itu dilakukan oleh kendaraan plat kuning, yaitu angkutan penumpang umum, itu bisa diklaim oleh Jasara Harja. Kecelakaan tunggal plat kuning ya Bu ya, yang bisa di cover, dan beberapa tadi aturan yang juga mungkin bisa browsing lah, undang-undang 33 dan 34 tahun 64.
33 dan 34 tahun 64. Silakan terkait jasara harja. Nah, ini menarik tadi Pak Kaban dan Bu Kacap karena Ibu sudah menyampaikan fungsi tugas pokok fungsi jasara harja lah di sini juga diatur oleh undang-undang bahwa jasara harja merupakan badan usaha milik negara dan pada tahun lalu Pak 2021 sempat heboh kita juga bahwa ada kecelakaan yang terjadi dan viral karena memang kebetulan kecelakaannya public figure yang menjadi korban. Almarhumah Vanessa Angel bersama sang suami yang pada saat itu kecelakaan di wilayah Jawa Timur. Mungkin kalau tidak salah di area arah tol mana Bapak Ibu? Kertosono Pak KUPT Surabaya Selatan menyampaikan tol Kertosono. Jadi di area Jawa Timur dan sempat viral, sempat banyak netizen yang KW Bu. KW itu Bapak bukan hanya palsu aja untuk istilah barang, tapi KW itu kurang wawasan Pak. Jadi netizen kudet Bu. Kalau kami menyebutnya KW kurang wawasan kadang-kadang. Nah, makanya kita berikan informasi sosialisasi lewat PADKes. Bahwa pada saat itu disampaikan ramai sekali di media sosial dan lain sebagainya. Kenapa nih jasara harja kok nggak mengcover bahkan tadi sebetulnya Ibu sudah menyampaikan kecelakaan tunggal non plat kuning. Begitu Bu? Betul. Silakan. Jadi kalau seandainya jasara harja ini beroperasional sesuai dengan tuntutan undang-undang yang berlaku Mas Yudi. Dan di undang-undang itu sudah jelas disebutkan bahwa di pasal 4 kecelakaan tunggal itu di luar dari jaminan jasara harja. Karena kecelakaan yang memang dijamin oleh jasara harja itu adalah akibat yang disebabkan oleh kendaraan. Sedangkan kecelakaan yang dialami oleh almarhum Vanessa Angel dan suami itu adalah akibat karena kelalaian sendiri. Makanya itulah dikategorikan kecelakaan yang dialami oleh ibu almarhum Vanessa itu tidak dalam perlindungan jaminan jasara harja. Iya itu sempat ramai. Ini menarik nih, jasara harja ada bertanya Bu pada saya bisikan ilahi lagi Bu. Padahal saya nggak pakai ini loh, ear monitor atau apa Bapak. Lewat ini aja hati. Jadi ada yang bertanya, jasara harja apa bedanya dengan jasa marga? Beda nih, tapi saya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Jadi saya nanya sama Bu Kacap. Sama-sama perusahaan jasa ya depannya ya. Jadi kita sama-sama badan usaha milik negara sebenarnya Mas Yudi. Kalau jasa marga emang untuk penyelenggara jalan tol highways di Indonesia. Tapi kalau untuk jasara harja adalah asuransi sosial yang memberikan pelindungan dasar kepada korban kecelakaan. Tolong direkam, tolong dilihat, dipirsani agar tidak menjadi netizen KW, kurang wawasan. Jasa harja itu yang mengcover secara insurance-nya ya, secara asuransi sosialnya. Jasa marga penyelenggara tol, jalan tol ya. Jadi tolong dibedakan. Memang nama dua-duanya adalah penyelenggara jasa. Nah ini menarik Pak Kaban, Bu Kacap. Kalau di Samsat, kesamsatan kita berbicara kesamsatan bahwa di notis pajak pada saat wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tahunan maupun 5 tahunan itu kan ada tertera SWD KLLJ. Nah ini buat netizen yang masih KW, jadi kita harus kasih wawasan lagi. Apa sih sebetulnya singkatannya SWD KLLJ ini Bu? Jadi SWD KLLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ini sebagai kayak garansi kepada kendaraan tersebut bahwa apabila kendaraan tersebut itu mengalami kecelakaan, maka orang yang tertabrak kendaraan tersebut dalam lindungan jasara harja. Itulah jadi berdasarkan Undang-Undang 34 kita menyebutkan tanggung jawab pihak ketiga Mas Yudi. Jadi itulah gunanya SWD KLLJ untuk pihak yang berada di luar kendaraan yang mengalami kecelakaan. Jadi bukan untuk di dalam kendaraan tersebut. Oke. Jadi luar biasa ya perhatiannya bahwa memang ini untuk mengcover misalnya pada saat terjadi kecelakaan yang merugikan orang, betul. Maka ada perlindungan untuk yang ini gitu ya. Karena kan di jalan korban. Itu kan di jalan raya itu kan public service ya Mas Yudi ya. Di dalamnya ada pejalan kaki, ada motor, ada mobil gitu kan. Dan para pejalan kaki ini sangat berisiko.
karena kita menggunakan jalan yang sama. Iya, benar. Nah, itulah fungsinya dari tanggung jawab pihak ketiga yang dibayarkan para pemilik kendaraan yang kita sebut adalah sebagai SWDK-LLG. Oke. Maka dari itu, Ibu itu memang sudah ditakdirkan di Jawa Timur dan kami mengucapkan selamat datang karena ada beberapa ini Pak, kenapa saya menyampaikan demikian? Waktu itu ada tayangan viral ya di ibu kota ya, ada di ibu kota atau di mana ya, saya takut salah. Pokoknya waktu itu pejalan kaki Bapak di trotoar dan ini ada motor-motor di belakangnya yang nggak sabar karena sebetulnya pengen trespassing alias pengen pakai trotoar yang notabene trotoar itu kan untuk pejalan kaki. Pengguna jalan. Jadi mbak-mbak ini luar biasa Pak. Mbak-mbak ini akhirnya dengan tenangnya dia tetap jalan dan motor-motor yang tadinya mau nyerobot di belakangnya. Nah ya, dan itu kan menariknya kalau misalnya di Jawa Timur nggak ada yang seperti itu. Ya, saya yakin di Jawa Timur nggak ada. Nah, jadi gimana Bu? Kalimantan Timur atau Jawa Timur? Ini beneran ya Pak? Enggak Bu, saya nanya. Tapi so far. Tapi kan ini dari Kalimantan Timur ya? Iya, so far saya Jawa Timur dong. Oh, alhamdulillah. Karena Ibu di sini ya. Nanti saya nggak boleh masuk kalau Pak Kaban. Enggak, di Kalimantan Timur juga mungkin dulu ada kultur tersendiri, di Jawa Timur ada kultur tersendiri. Nah, pada saat ini menarik nih, kita sudah sedikit keluar karena Ibu baru datang, baru gabung jadi keluarga kita. Apa Bu yang menarik di Jawa Timur? Kalau dulu di Kalimantan Timur nggak ada gitu kulturnya yang di sini. Oke. Saya sudah hampir sebulan nih ya Mas Yudi ya di Jawa Timur ya. Yang agak amazing bagi saya adalah bahwa di Jawa Timur ini walaupun dengan jumlah penduduk yang lebih besar daripada Kalimantan Timur, dengan pastinya jumlah kendaraan bermotor yang lebih besar gitu kan. Namun Pak Kaban, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Jawa Timur tuh lebih rendah dibandingkan di Kalimantan Timur. Oh gitu. Betul. Jadi situ yang saya agak amazed gitu kan, bahwa ternyata walaupun kita memiliki potensi yang besar gitu kan, kepatuhan masyarakat ini yang saya merasa di Jawa Timur itu sudah lebih aware dibanding masyarakat yang waktu saya masih berdinas di Kalimantan Timur. Jadi saya sangat bersyukur bisa bergabung di kelembagaan yang luar biasa, intens gitu kan. Dan provinsi yang luar biasa dong. Oh iya dong, justru. Tepuk tangan dong. Nah, jadi salah satu yang amaze-nya adalah di situ Mas. Maka dari itu, Ibu sama Pak Eto ya, sama Pak Erick Thohir nggak akan sering-sering di appraisal kalau di Jawa Timur ya Pak ya, karena kita udah seru, udah oke semua masyarakat Jawa Timur hampir secara keseluruhan karena Bu Gubernur menyaksikan sendiri Pak ya. Pada saat itu di kantor kita kan ada tuh Bu data real time, kebetulan Bapak Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan kita nggak hadir nih. Di situ ada tuh Bu data indeks kepuasan masyarakat, betapa besarnya, hanya sekitar 0,0 yang tidak puas. Tuh Bu, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat kami Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu, perbincangan ini tidak akan ada habisnya. Pasti kita akan selesaikan secara adat dengan mungkin kapan-kapan kita ngopi-ngopi Pak Kabanje. Ibu, kita akan memainkan games. Tantangan cerdas, cermat, cepat, Bapak ya. 3C, cerdas, cermat, cepat. Bukan hanya Bapak aja yang punya tagline. Kami punya Pak, cerdas, cermat, cepat. Siapa fokus, pasti bisa. Nah, cara mainnya mudah sekali. Pak Kaban dan Bu Kacap hanya perlu bel. Belnya dari panjenengan sendiri masing-masing. Kalau Pak Kaban cukup menyebutkan Bapenda. Kalau Ibu menyebutkan JR, ya kalau Jasar Harja takut kepanjangan, Ibu keserimpet lah itu ya. Terus lupa lagi mau jawab. Ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa dijawab, misalnya Pak Kaban ketika Bapenda gitu, ternyata Bapak jawabannya salah. Nah itu boleh diambil alih oleh Ibu, ya Bu Kacap. Siap? Ya. Harus cepat loh ini, ya. Tidak boleh berpikir. Tidak berpikir loh ya Om. Bapak, ngapunten je Bapak. Tolong jangan ada surat-surat Bapak kepada kami deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Bu Neneng yang ini apa namanya, senyumnya lebar sekali. Yang pertama, tulisan apa yang tertera pada logo Pemprov Jatim? Bapenda, Cerdas Sugi Mawobe.
Pak Kaban. Di sini sudah ada nanti ting gitu ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan kedua. Dominasi warna apa pada logo Jasara Harja? JR. Biru muda. Biru muda. Masing-masing menjawab pertanyaan dengan integritas tupoksi masing-masing. Ini reputasi ya, Mas Budi ya. Ini kan katanya kita bersaudara. Jadi Bapak Ibu harus tahu di sebelah mana urutan logo Jasara Harja pada kantor bersama Samsat, dan ini multiple choice. A. Kiri, B. Tengah, C. Kanan. Oke. Bapak sama Ibu, saya tapi karena ini permainan Pak, maaf Bapak. Meskipun Bapak dalam, jadi saya ke Bukacap. Jawabannya Bukacap? Kanan dong. Kanan. 2 poin untuk Bukacap. Singkat. Maaf, PAD Caster agak sedikit terbata-bata. Apa singkatan dari KB Samsat? Pak Benda. Siap, Bapak. Kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap. Alhamdulillah. Wah, sama. Bapak tadi saya takut, Bapak. Kalau Bapak salah, bahaya. Ini main-main ini kita udahin aja siapa ini. Ini bahaya loh ini. Alamat kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Iya, Bapak. Manyar Kutoarjo nomor 1. Luar biasa. Yang ini berarti 3 poin ya. Yang ini saya mau protes sama Bu Kacap. Bukankah Ibu kemarin sudah main ke kantor? Ya. Lebih cepat beliau. Oh, baik. Baik, selanjutnya. Alamat kantor cabang Jasara Harja di Surabaya. Oke. Kita kasih JR, Pak. Oke, kasihan kayaknya, Pak. Antusias sekali. Bu Kacap. Ada di Ponegoro 98. Kalau sampai ini sama ya, 4 sama. Kalau sampai Bu Kacap hanya bisa menyebutkan daerahnya saja, nemen. Saya takut minggu depan balik lagi ke Kalimantan Timur. Aduh. Oke. Baik, singkatan dari PKB. Pajak Kendaraan Bermotor. Bapak, belnya dulu. Oh, benda. Ibu masih mikir nih. Enggak juga bel ya. Baik, Pak Kaban. Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor, luar biasa. Baik. Nih, iuran SWD KLLJ untuk roda 4 sebesar? JR. Ya, oke. Nggak usah lihat Pak Kaban, Bu. Pak Kaban udah nggak mau nih jawab. Oke. 43.000. 43.000, bener Bu? Roda 4 loh. Kan udah dapat 140. Roda 4 bener? 140. Kita tanya teman-teman JR. Betul. 43.000. Tadi saya mau ngomong kurang tepat loh, Bu. Tapi gak apa-apa. Kita kasih poin buat Bu Kacap. Kita harus memberikan contoh bahwa orang Jawa Timur itu legowo. Pak J. Oke. Ini ya selanjutnya. Berapa lama masa laku surat tanda nomor kendaraan bermotor? Pak Benda. Bapak. 5 tahun. 5 tahun. Kok kayaknya Ibu itu menunggu pertanyaan tupoksi ya. Singkatan dari SWD KLLJ. JR. Ya. Wajib dengan kecelakaan lalu lintas jalan. Luar biasa. Memang permainan ini kita peruntukkan untuk masing-masing bisa mendapatkan poin. Poinnya sama. Kita kasih tepuk tangan. Jadi saya karena dua-duanya bisa menjawab, Bapak Ibu, saya punya hadiah kecil-kecilan, terutama untuk Bu Kacap dan juga Bapak Kepala Badan. Jadi ini adalah parfum spesial PAD Cash Bapenda Jatim. Nah, ini parfumnya nggak bisa kita sebutin, tapi baunya itu yang mahal itu loh, Bu. Yang ratusan juta itu loh. Nah, jadi saya beri ke Ibu. Sultan ya? Parfum Sultan. Saya beri ini buat Ibu. Ada pinnya juga. Buat Bapak juga kita kasih karena Bapak juga sudah berhasil ngapunten Pak Kaban. Yeay. Ini ada pinnya PAD Cash. Cocok di mobil masing-masing. Jadi Bu, kalau misalnya ada itu, ya Allah, aku alhamdulillah lulus di Pemprov Jawa Timur. Main-main di PAD Cash. Ya, Bukti. Oke, baik. Kalau begitu kami mengucapkan matur nuwun sangat. Terima kasih banyak untuk Pak Kaban. Monggo Bapak. Ada yang ingin disampaikan Bapak? Silakan. Mas Yudi, Bu Kacap,
JR dan teman-teman semuanya, masyarakat Jawa Timur. Sehubungan dengan adanya perpanjangan pemutihan ini. Iya, menarik. Betul, Pak. Kiranya silakan wajib pajak masyarakat Jawa Timur untuk memanfaatkan kebijakan Ibu Gubernur ini. Betul, Pak. Karena perpanjangan ini sampai dengan tanggal 30 September. Baik. Dan ini sudah ada di depan Pak Kaban. Sekali lagi, ini yang terlewat. Sebetulnya tadi saya sudah mau bertanya, saking serunya Pak kita ngobrol-ngobrol pagi ini pada saat episode ini, padahal sudah ada di pertanyaan dan saya lupa. Pak Kaban, ini menarik Pak, karena bahwa Ibu Gubernur Jawa Timur lewat sebuah keputusan beliau yang cukup luar biasa. Dan pada saat ini Ibu Gubernur, pada saat kita take podcast ini adalah Ibu Gubernur saat ini sedang melakukan ibadah haji. Luar biasa, masih sangat perhatian kepada kita masyarakat Jawa Timur, pada Anda masyarakat Jawa Timur wajib pajak memperpanjang program pemutihan pajak daerah nggih Bapak. Dari yang tadinya tanggal 1 April sampai 30 Juni hingga 1 Juli sampai 30 September. 1 Juli sampai 30 September. Jadi diperpanjang. Oke, cukup luar biasa. Boleh kami beri tepuk tangan. Dan yang pasti dimanfaatkan begitu Pak Nje, untuk bisa melakukan silahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena ada bebas sanksi administratif dan juga bebas bea balik nama. Jadi segera dimanfaatkan. Dan ini Pak, saya menariknya bahwa Bu Gubernur juga katanya juga akan masih memberikan reward untuk tabungan umroh. Jadi saya sampaikan pada masyarakat Jawa Timur. Iya. Di samping beberapa bulan yang lalu Ibu Gubernur memberikan hadiah umroh bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak. Ini sebentar lagi juga nanti di bulan Agustus Ibu Gubernur juga akan memberikan hadiah umroh sebanyak 15 wajib pajak patuh. Kemudian nanti berikutnya juga akan memberikan ujian umroh lagi untuk wajib pajak yang patuh. Jadi kiranya kepada wajib pajak, pada masyarakat Jawa Timur, kita di provinsi mengucapkan terima kasih atas kepatuhan Bapak Ibu sekalian, masyarakat Jawa Timur yang selama ini luar biasa. Sehingga bisa mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Baik, jadi manfaatkan masyarakat Jawa Timur, kita boleh tepuk tangan. Sampai 30 September nanti, silakan. Luar biasa, Ibu Gubernur juga memberikan reward bagi yang patuh. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Jawa Timur adalah salah satu masyarakatnya juga yang sudah terbentuk ekosistemnya atau para wajib pajaknya yang juga cukup patuh. Jangan khawatir, kita malah kalau misalnya Anda patuh, kita beri nih reward tabungan umroh dari Ibu Gubernur. Dan juga buat yang mungkin sedikit terlewat, Pak, lupa dan lain sebagainya, silakan dimanfaatkan. Ada bebas sanksi administratif. Kira-kira demikian Pak Kaban. Bapak mohon maaf Bapak kalau misalnya pertanyaan yang harusnya kita bahas secara esensial sini agak terlewat, tapi kita akan ketemu lagi nih Bapak nih. Kita akan ngobrol lagi lebih hangat nanti dengan 3 lembaga yang pastinya akan jauh lebih seru. Jadi para masyarakat Jawa Timur jangan lupa untuk terus menyaksikan kami di channel YouTube akun Bapenda Jatim ataupun juga di akun YouTube dari beberapa UPT PPD se-Jawa Timur. Kami pamit, matur nuwun Pak Kaban, buka cap sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Terima kasih. Bapak,